Baik, kita kembali lagi di lembar kerja kedua. Sebelumnya Ibu sudah jelaskan mengenai praktikum lembar kerja pertama. Sebelum kita lanjut ke lembar kerja kedua, kalian harus selesaikan dulu lembar kerja pertama. Kemudian barulah kita lanjut ke lembar kerja kedua mengenai ciri-ciri morfometrik dan meristik dari ikan. Nah, ingat yang harus ada dalam praktikum ini yang terpenting adalah penggaris. Kalian harus menggunakan penggaris karena kita akan mengukur setiap dari bagian-bagian ikan tersebut. Jadi kalian harus menggunakan penggaris nanti untuk menyelesaikan lembar kerja kedua, yaitu morfometrik dan meristik. Nah, adapun prosedur kerja dari lembar kerja ini kalian bisa baca ada di halaman 56 ya, di penuntut praktikum kita di halaman 56 1.4 itu prosedur. Kalian bisa lihat dari A sampai J ini ada bagian-bagian dari tubuh ikan yang akan kita ukur nantinya, yaitu ada panjang total, kemudian panjang kepala, ada panjang bahu, tinggi badan, tinggi kepala, lebar mata dan sebagainya. Nah, itu akan kita isi berdasarkan pada lembar kerja kita yang ada di halaman 59. Jadi kalian bisa buka lembar kerja di halaman 59 di penuntut kita. Di sini ada lembar kerjanya ya, lembar kerjanya yaitu ciri morfometrik. Adapun yang kita akan ukur sampai dengan halaman sampai dengan nomor 26. Oke, jadi ada nomor 26. Sampel ikan yang kita gunakan cukup satu, yaitu nanti akan kita tentukan sampel ikan tersebut. Yang pertama panjang total, ada panjang pangkal. Nah, untuk menghitung atau untuk mengukur lembar kerja tersebut, kalian harus berpacu atau berpandu pada lembar kerja di penuntut praktikum kita halaman 52. Jadi kalian bisa lihat gambar ini ya, halaman 52. Di sini sangat jelas ada PT panjang total, berarti panjang total akan diukur dari ujung mulut sampai dengan ujung operkulum. Oke, nah itu adalah panjang panjang PK-nya nih, panjang kepala. Jadi untuk mengukur panjang kepala berarti kalian harus ukur dari ujung mulut sampai dengan ujung operkulum. Sedangkan untuk mengukur panjang total, kalian bisa lihat panjang total di sini ya. Panjang total berarti kalian ukur dari ujung mulut sampai dengan ujung ekor. Itu adalah panjang total. Nah, selanjutnya ada juga nih panjang badan. Panjang badan atau PB, panjang baku atau PB biasa disingkat PB. Kalian bisa lihat jadi diukur dari ujung mulut sampai dengan ujung batang ekor. Oke, jadi diukur dari ujung mulut, ini ujung mulutnya sampai dengan ujung batang ekor. Kemudian ada panjang cagak ya. Panjang cagaknya kalian bisa lihat PC atau disingkat dengan PC, berarti diukur dari ujung mulut sampai dengan cagaknya, ujung cagak dari ekor sampel ikan yang kita gunakan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat berdasarkan keterangan gambar yang ada di halaman 52. Oke. Adapun lanjutan perhitungan atau pengukuran bagian-bagian dari kepala, kalian bisa lihat misalkan panjang mata. Kalian bisa ukur panjang mata itu ada di halaman 53. Jadi kalian bisa buka penuntut praktikum kita, makanya Ibu suruh kalian untuk wajib ya memprint penuntut praktikum, karena kalian harus melihat aturan-aturan atau prosedur yang sudah ada di penuntut praktikum kita. Jadi misalkan di sini ada panjang mata atau biasa ada F ya. F ini adalah panjang mata. Kalian akan mengukur panjang matanya nantinya, lebar mulutnya, panjang dari operkulumnya, semuanya ada di keterangan gambar tersebut. Jadi semuanya di lembar praktikum sebenarnya sudah sangat lengkap ya mengenai apa yang akan kita lakukan di praktikum kita hari ini. Oke, jadi mungkin Ibu akan praktikumkan, akan perlihatkan, akan memberikan contoh bagaimana cara mengukur dari bagian-bagian tubuh ikan tersebut. Ya, ini adalah penuntut praktikum kita ya di halaman 52. Kalian bisa lihat semuanya ya. Jadi di sini kalian bisa perhatikan
salah satu contoh, mungkin tidak semua yang ibu akan ajarkan kepada kalian, ibu akan jelaskan kepada kalian. Kalian bisa baca sendiri nanti di penonton praktikum. Misalkan kita akan mencari PT atau panjang totalnya, berarti kita akan mengukur dari ujung mulut sampai dengan ujung ekornya. Oke, jadi kita akan melihat dari ujung mulut sampai dengan ujung ekornya. Jadi kita ambil penggaris tadi, titik nol dari penggaris. Kemudian kita akan mengukur dari ujung mulut sampai dengan ujung ekornya. Kalian bisa lihat nih, ujung mulut sampai ujung ekor, oh ternyata dia ada 20 cm. Nah, kalian harus catat hasil kalian di lembar kerja ya. Kita sudah ada di lembar kerja. Kalian bisa tulis lagi panjang totalnya, berarti jenis ikan nila ada 20 cm. Kemudian kita lanjut, yaitu panjang ke pangkal sirip ekor ya. Kalian bisa lihat panjang, ada PB atau panjang bakunya. Kalian bisa lihat panjang baku, berarti kita ukur ya. Kita harus ukur dari ujung mulutnya sampai dengan ujung batang ekornya, panjang baku. Nanti kita ambil penggaris lagi, kita ukur. Nah, kita ukur kemudian hanya sampai di panjang batang ekor, berarti dia ada 16 cm. Jadi kita isi lagi di lembar kerja kita panjang baku. Di sini ada panjang baku, kalian isi lagi ada 16 cm. Jadi seperti itu untuk lembar kerja ciri morfometrik. Kalian harus melihat lembar kerja ini, kemudian penuntun praktikum kita di halaman 52 dan 53 sini sudah terlihat jelas cara pengukurannya. Kalian harus mengukur bagian-bagian dari panjang morfometrik dan meristik dari sampel ikan yang kita gunakan, seperti itu. Oke? Jadi seperti itu ya cara kita untuk menyelesaikan penuntun praktikum, menyelesaikan lembar kerja kedua kita, yaitu mengenai morfometrik. Kalian harus menggunakan penggaris untuk mengukur setiap bagian-bagian dari ukuran dari bagian ikan tersebut sesuai dengan sampel kita yang kita gunakan. Jadi harus kita menggunakan penggaris. Oke, baik, nanti kita lanjut ke lembar kerja ketiga. Tetap bahan kita gunakan, kemudian siapkan kertas.